Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah kajian Masjid Raya Al-Insan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Jumadal Ula 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2023 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan di dalam satu perkumpulan atau satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada panitia, khususnya dari Majelis Ilmu Sahabat Tausiah yang juga bersinergi bekerja sama dengan DKM Masjid Al-Insan. Serta kami mengucapkan juga terima kasih kepada jamaah yang telah hadir sehingga kegiatan kajian ini bisa terlaksana. Taib, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di pagi hari ini melanjutkan pelajaran sirah An-Nabawiyah sampai pada tema yang berjudul hijrah. Itu merupakan ibadah yang penuh dengan ujian. Fase yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum muslimin untuk berhijrah untuk meninggalkan kota yang sangat dicintai, yaitu kota suci Mekah. Dan ini adalah sebuah kondisi yang sangat berat, jemaah. Berat dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentu berat juga dialami oleh kaum muslimin yang kebanyakan mereka adalah memang penduduk asli Mekah. Ya, tapi karena memang kondisi sudah amat sangat tidak mendukung, kondisinya ya sudah tidak kondusif lagi untuk menjadikan Mekah itu sebagai tempat untuk ditinggali dan kemudian bisa menjalankan ajaran agamanya, itu ajaran Islam. Serta tidak hanya itu, tentu ada kewajiban yang Allah tetapkan untuk dijalani, yaitu berdakwah. Karena ujian demi ujian, intimidasi demi intimidasi, kezaliman demi kezaliman dirasakan oleh kaum muslimin dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pada puncaknya adalah ya tatkala pada akhirnya Allah pun perintahkan mereka untuk berhijrah. Masya Allah. Baik. Ini sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat berat. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kota suci Mekah, tempat kelahirannya, asyrafu buq'atin ala wajhil ard, potongan muka bumi yang paling mulia. Rasul sampai mengatakan, alimtu annaka khairu ardillah. Sungguh aku sangat tahu bahwasanya engkau, yaitu Mekah. Rasul sedang mencurahkan isi hatinya, ya, ketika akan meninggalkan kota suci Mekah. Dan ini merupakan gambaran betapa beratnya amalan hijrah.
Beliau mengatakan, alimtu annaki khairu ardillah. Sungguh aku tahu engkau wahai Mekah itu adalah negeri yang paling baik, negeri terbaik. Wa ahabbul ardi ilallahi azza wa jal, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasul mengatakan, walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Seandainya bukan karena pendudukmu wahai Mekah yang mengeluarkan diriku darimu, niscaya aku tidak akan pernah pergi dari kota ini. Masya Allah. Ya, jadi ini gambaran betapa beratnya hijrah yang dijalani oleh Nabi dan juga kaum muslimin. Naam. Hijrah secara bahasa itu maknanya at-tark, yaitu meninggalkan. Makanya hijrah itu ada dua bentuk. Ada hijrah yang sifatnya fisik, ya. Ada hijrah yang sifatnya non fisik. Yang fisik seperti apa, Ustaz? Itu dia. Tatkala Nabi dan kaum muslimin meninggalkan kota suci Mekah, itu hijrah secara fisik. Nah, walaupun memang hijrah dari Mekah menuju Madinah sudah tidak ada lagi sejak peristiwa Fathu Mekah, ketika kaum muslimin kembali menguasai kota suci Mekah. Mekah yang tadinya negeri kafir, kenapa? Karena negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Pada akhirnya ketika berhasil dibebaskan oleh Nabi dan kaum muslimin, otomatis Mekah itu menjadi negeri Islam. Nah, kalau yang dimaksud ya hijrah dari Mekah menuju kota lainnya itu udah nggak ada lagi, ya, menuju Madinah itu udah nggak ada lagi karena Mekah sudah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi jikalau kita giring secara maknawi, ketika seseorang misalnya tinggal di satu negeri, di satu tempat yang memang di tempat tersebut udah nggak kondusif untuk menjadikan diri kita bisa menjalankan ajaran agama kita ya dengan baik dan benar, karena lingkungannya rusak dari banyak sisi, tersebar berbagai macam bentuk maksiat. Daerah yang kita tinggali misalnya zona merah, peredaran narkoba, seks bebas, ya. Kemudian tersebar juga amalan-amalan yang tidak sunnah, bid'ah tersebar di mana-mana, masya Allah. Mengamalkan sunnah justru ya dianggap sebagai sebuah aliran baru yang pada akhirnya dicibir, dicemooh, dicaci maki dan sebagainya, sampai pada tindakan-tindakan menyakiti. Maka kondisi seperti ini menuntut dirinya ya untuk bisa juga melakukan hijrah ke negeri yang lebih aman atau ke tempat yang lebih aman. Taib. Jadi setelah Rasulullah SAW selesai membaiat pada baiat al-Aqabah yang kedua, baiatul Aqabah yang kedua, ya, pada akhirnya Allah mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Di buku kita ada di halaman 271. Yang pada akhirnya kaum muslimin pun berhijrah secara berkelompok. Ya, Rasulullah SAW tetap tinggal di Mekah. Jadi Rasul ini paling belakangan, jemaah. Rasul dan beberapa orang lainnya ini adalah orang-orang yang paling belakangan hijrah menuju Madinah. Naam. Ini luar biasa, jemaah. Ini menunjukkan, para ulama katakan ini sosok pemimpin sejati, jemaah. Jadi dia prioritaskan dulu nih kaum muslimin untuk hijrah. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti belakangan setelah kondisinya sudah sangat kondusif, barulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama orang-orang yang memang ya memiliki tugas-tugas khusus. Di antaranya adalah Abu Bakar dan juga siapa yang hijrahnya belakangan? Ali bin Abi Thalib. Nah, ini luar biasa, jemaah. Nah, pada akhirnya proses hijrah pun dilakukan secara bertahap. Dalam artian bukan berarti semua kaum muslimin secara rombongan mereka langsung berangkat menuju Madinah. Enggak, bertahap. Maka kita dapati kisah di mana tatkala ada yang hijrahnya itu sendirian,
ada yang bersama keluarganya, ya. Kemudian kebanyakan mereka melakukan hijrahnya itu secara sembunyi-sembunyi, jemaah. Mereka melakukan proses hijrahnya itu, perjalanan hijrahnya ketika orang-orang Mekah tidak mengetahui, ya, dengan sebab mereka sedang beristirahat dan sebagainya. Dan ternyata hal itu pun ternyata, ya, kita dapati cerita di mana banyak para sahabat yang merasakan bagaimana kondisi proses hijrah yang sangat berat, diantaranya dialami oleh Abu Salamah dan juga istri beliau Ummu Salamah, ya, yang dimana, ya, keduanya bersama anaknya itu ditahan oleh orang-orang yang satu kabilah dengan Ummu Salamah. Kemudian mereka mengatakan, silakan engkau pergi wahai Abu Salamah, tapi jangan bawa istrimu karena kami lebih berhak terhadap dirinya. Makanya ditahan tuh Ummu Salamah, ya, sehingga Ummu Salamah pun terpisah dari sang suami. Allahu Akbar. Tidak hanya itu, anaknya juga diperebutkan. Kabilahnya Abu Salamah merasa berhak untuk mengambil putranya Abu Salamah. Ternyata, ya, kabilahnya Ummu Salamah nggak rela. Akhirnya tarik menarik tuh, sampai-sampai dikisahkan oleh sebagian ulama, ya, dalam beberapa riwayat, anaknya Abu Salamah atau anaknya Ummu Salamah pun sampai tangannya putus, ditarik-tarik sampai kayak begitu, jemaah. Allahu Akbar. Dan keduanya terpisah kurang lebih hampir 1 tahun. Dan Ummu Salamah menceritakan, tatkala beliau teringat sosok sang suami yang sangat dicintainya, ya, beliau tuh kalau dari pagi hari sampai menjelang sore, ya, itu keluar rumah, kemudian berada di perbatasan kota Mekah untuk merenung, ya, memikirkan bagaimana keadaan sang suami, sambil kemudian beliau menangis. Masya Allah. Ini menggambarkan betapa beratnya proses hijrah yang dialami oleh Rasul dan juga para sahabat, jemaah. Nah, orang yang pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah di sini disebutkan adalah Abu Salamah yang tadi Anda sebutkan, bin Abdul Asad. Kemudian juga ada Amir ibn Rabi'ah, ya. Jadi Abu Salamah sendirian hijrahnya, dipisahin tuh oleh, ya, kabilahnya dari istrinya, ya, oleh kabilah dari kalangan, ya, kabilah istrinya, melarang Abu Salamah membawa sang istri. Makanya terpisahkan selama hampir 1 tahun, jemaah. Dan ini adalah keadaan yang berat, pisah dari pasangan hidup. Masya Allah. Kemudian ada juga Amir ibn Rabi'ah bersama istrinya Layla. Ada juga Abdullah ibn Jahash. Kemudian ada juga sahabat-sahabat lain radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, ada yang berkelompok, ada yang bersama keluarga, ada yang sendiri dan sebagainya. Kemudian ada juga Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pun ikut melakukan hijrah bersama saudara yang bernama Zaid. Ya, dan juga ada nama yaitu Iyash ibn Abi Rabi'ah. Naam. Jadi nggak ada yang tinggal di Mekah, melainkan tinggal beberapa orang saja, yaitu Rasul, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, serta beberapa orang sahabat, ya, karena mereka ditawan atau memang keadaannya nggak memungkinkan untuk hijrah dengan sebab sakit atau sudah sangat sepuh. Naam. Nah, di antara orang yang paling sering, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diizinkan hijrah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Rasul juga mengatakan, la ta'jal ya Abu Bakar, jangan buru-buru wahai Abu Bakar. Ya, karena khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memang perintah hijrahnya itu menunggu perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekalipun kaum muslimin sudah diperintahkan hijrah, tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, belakangan nih Nabi masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sosok pemimpin sejati. Beliau menginginkan agar umatnya aman dulu, baru kemudian dirinya. Ini luar biasa, jemaah. Ya, taib. Ini sosok pemimpin sejati, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah mengatakan, ya Abu Bakar, semoga Allah memberikan kawan yang baik, ya, sewaktu kamu nanti akan hijrah. Nah, dan mendengar ucapan tersebut Abu Bakar merasa tenang, dan beliau pun penuh harap, ya, bahwasanya kawan yang nanti berhijrah bersama Abu Bakar itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ketika semakin banyak kaum muslimin yang hijrah, ini membuat satu kerisauan di dalam diri orang-orang musyrikin Quraisy. Mekah makin sepi, ya. Satu sisi mereka memusuhi kaum muslimin, namun di sisi lain mereka resah. Ini kalau begini bahaya nih, ya. Masya Allah. Sehingga pada akhirnya kumpullah mereka di satu tempat yang namanya Darun Nadwah, ya. Kumpullah mereka di satu tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat yang biasa digunakan untuk dilaksanakan berbagai macam acara. Dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ya tempat ini juga sudah ada, jemaah. Ya, di zaman kakek-kakeknya Nabi, ya tempat ini sudah ada. Ya, dibangun oleh orang-orang Quraisy di masa lalu. Dijadikan tempat untuk berkumpul, bermusyawarah. Dijadikan juga tempat untuk memberitahu ketika ada informasi penting atau mengabarkan berita gembira tatkala ya lahir seorang anak. Nah, itu. Atau sebagian ulama sejarah katakan Darun Nadwah ini juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan acara-acara yang melibatkan banyak orang. Misalnya acara walimah. Jadi ternyata konsep nikahan di gedung bukan cuma ya terjadi di zaman sekarang. Kita nganggapkan kalau zaman modern sekarang sih nikahan di gedung, Ustaz. Dari dulu udah. Ya, di antaranya Darun Nadwah itu tempatnya. Taib. Ya, itu di antara hal-hal yang disampaikan oleh para ulama yang suka atau biasa dilakukan di Darun Nadwah. Taib. Nah, berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy. Mereka mulai risau. Ini orang-orang Mekah udah meninggalkan Mekah. Ya, maka mereka pada akhirnya berkumpul di Darun Nadwah untuk mencari solusi. Nah, disinilah kemudian hadir, ya, Syekhun Najdi, seorang syekh, orang yang dari sisi penampilan udah tua dia. Jadi kalau ada kata-kata syekh ini memiliki banyak makna, ya. Ada kalanya syekh itu maknanya untuk menggambarkan seseorang yang memang memiliki kelebihan dari sisi umur, udah tua gitu ya, maka disebut syekh. Ada kalanya syekh juga disematkan atau disebutkan untuk diri seseorang yang sekalipun dia belum tua, masih muda, tapi dia memiliki kedalaman ilmu, khususnya ilmu agama. Maka orang ini juga ya disebut dengan panggilan syekh. Nah, tapi kalau di Indonesia kayaknya lebih ini lagi ya, lebih simpel lagi ya. Lebih gampang istilah syekh ini dipakai. Kadangkala untuk menggambarkan keakraban antara kita dengan teman kita, kita suka panggil syekh. Syekh, besok kajian nggak syekh? Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, syekh di sini maksudnya orang yang tua yang memang disegani. Ya, yang di sini disebutkan Syekhun Najdi. Ya. Di antaranya Syekh Muhammad Nasib Rifai menyebutkan, ya, kenapa dinisbatkan kata-kata Najdi? Ya, karena kata-kata Najd ini terkenal dengan kebijakan dan kecerdasan fikirannya. Nah, dan Syekh Najdi ini ya sesungguhnya adalah jelmaan dari siapa? Iblis. Jadi iblis menjelma menjadi sosok ya Syekh An-Najdi agar nanti dia diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama orang-orang musyrikin Quraisy berdiskusi, ya, membicarakan perkara penting bagaimana mensikapi kondisi Mekah yang semakin sepi. Karena apa? Kenapa? Karena penduduknya khususnya kaum muslimin sudah banyak yang hijrah. Mereka resah juga tuh. Nah, makanya para ulama menjelaskan, ya, setan itu ketika mereka menyamar sebagai seorang yang bisa mengelabui ya manusia, di antaranya menjadi sosok ulama, ya, sosok orang yang bijak, ya, agar tidak mudah diketahui kebusukan niatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bahaya yang kayak begitu, jemaah. Ya, jadi setan tuh nggak nyamar dalam bentuk-bentuk yang
menyeramkan, ya andai pun dia melakukan penyerupaan dalam wujud-wujud yang menyeramkan, itu sebenarnya tidak terlalu membahayakan. Ya, cuma kenapa bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan? Ya karena memang pijakan kita kan tontonan. Selama ini kita tersajikan dengan tontonan yang membuat diri kita ini terpalingkan rasa takutnya yang seharusnya kepada Allah, tapi justru kepada makhluk-makhluk yang menyeramkan ini. Padahal sih nggak bahaya, kita mudah untuk mendeteksinya. Oh iya, syaitan. Menghadapi syaitan kita diberikan bekal. Ya, diantaranya dengan membaca Al-Quran, memohon perlindungan kepada Allah, selesai. Allah jaga kita. Ya, tapi yang bahaya ini kalau syaitan ini menyerupai wujud-wujud yang sosok yang baik, begitu loh. Ya, sebagaimana dilakukan oleh iblis ketika menyerupai Syekhun Najdi, sehingga pada akhirnya dia punya kesempatan untuk memprovokasi orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, pada rapat yang mereka buat, masya Allah. Taib. Nah, kemudian sampailah puncaknya hasil dari perkumpulan di Darun Nadwa, hasil dari musyawarah, ya, yang dilakukan di Darun Nadwa ini. Pada akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ide sebenarnya yang muncul. Ada yang mengatakan, oh kalau gitu Nabi kita usir aja deh, Muhammad kita usir nih. Ini kan biang keroknya Muhammad nih. Udah, yang penting kita usir aja Muhammad. Taib. Ada juga yang kemudian memberikan ide, ya, bagaimana kalau dipenjara saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata ide-ide yang tersebar saat itu dibantah oleh Syekhun Najdi, ya, dengan menyampaikan alasannya. Kalau diusir, kalian tahu bahwasanya ucapan Muhammad itu bisa menyihir siapapun yang mendengarnya. Dia kehilangan pengikut di sini, nanti dia bisa dapat pengikut di tempat lain. Logik ya, masya Allah. Kalau dipenjarakan, tentu pengikutnya nggak akan tinggal diam. Masalah. Ya, makanya akhirnya ada yang mengusulkan, kalau begitu bagaimana kalau kita bunuh saja. Dan idenya pun jitu. Cara membunuhnya pun dengan perhitungan yang matang. Dengan cara apa? Masing-masing kabilah, ya, kabilah yang bergabung untuk memusuhi, untuk menjadi lawan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musuhnya Nabi dan kaum muslimin, mereka sepakat mengutus, ya, algojo-algojonya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala Bani Hashim menuntut balas atas pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak sanggup karena yang dihadapi adalah banyak kabilah. Ini ide yang bagus nih, ya, seperti itu. Nah, makanya diiyakan oleh Syekh An-Najdi. Oh, sebagian riwayat justru ya ide itu disampaikan oleh iblis. Baik. Akhirnya Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menyampaikan informasi tentang rencana jahat mereka untuk membunuh dirinya. Ya, Jibril informasikan, malam ini jangan kamu tidur di tempat tidurmu. Ya. Naam. Makanya pada akhirnya ketika malam tiba, Rasul memerintahkan sahabat sekaligus menantu sekaligus siapa? Sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk tidur di tempat tidurnya, di ranjangnya. Dan ini adalah tugas yang berat, jemaah. Masya Allah. Memang Ali adalah sosok sahabat yang pemberani. Ya, dari antara kemuliaan beliau adalah beliau sahabat yang secara khusus Nabi tugaskan untuk menggantikan dirinya di saat beliau hijrah untuk mengelabui orang-orang musyrikin yang sudah mengepung rumahnya. Beliau tidur di ranjangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya orang-orang yang mengepung rumah Nabi mengira Rasul masih ada di dalam. Allahu Akbar. Ini tugas yang taruhannya adalah apa? Nyawa, jemaah. Subhanallah. Nah, di samping Ali juga mendapatkan tugas yang lain, yaitu mengembalikan barang-barang titipan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yang dimana barang-barang tersebut adalah milik orang-orang musyrikin Quraisy. Ini sisi ambigu, ya, kontradiksi yang ada pada diri orang-orang musyrikin Quraisy. Sebenarnya mereka tuh sangat percaya kepada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan,
untuk nitipkan barang-barang berharga yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, mereka titipinnya ke siapa? Nabi Muhammad, orang yang sangat mereka musuhi. Ini loh. Di satu sisi mereka mengakui keamanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau udah bicara tentang ajakan yang disampaikan oleh Nabi untuk menyembah Allah semata, itu yang membuat permusuhan pun terjadi. Bayangin coba. Jadi mereka menitipkan barang-barang berharganya atau sebagian besar hartanya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Nabi hijrah, Nabi menyampaikan satu amanah kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Makanya Ali, ya, salah satu di antara beberapa orang yang belakangan hijrahnya menuju Madinah. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah. Musuh sampai mau nitipin barangnya karena saking percayanya jemaah. Berarti Nabi mencontohkan kepada kita satu sifat yang mulia, yaitu sifat amanah. Ya, jangan sampai nih jemaah kita kehilangan sifat ini. Sifat yang seharusnya kita teladani dari sosok Nabi kita Muhammad SAW. Amanah. Ya, amanah. Ini kadangkala ya Allah terdengar kabar, ya, sudah ikut kajian, penampilannya juga udah menunjukkan orang yang multazim di atas sunnah Nabi SAW, tapi ternyata nggak amanah, hutang nggak bayar. Itu diantaranya tuh yang banyak sekali terdengar tuh, ternyata udah ngaji Ustadz padahal ya Allah, berarti dia nggak mengamalkan ilmu yang didapatkan di setiap momen pengajian yang dihadiri. Ya Allah, padahal nilai amanah luar biasa jemaah. Ya, nilai amanah seharusnya nilai yang selalu ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini problem nih. Utang nggak bayar, masya Allah, ditagih ngeles, ujung-ujungnya ya nomor diblokir, kan itu yang terjadi. Nomor diblokir jemaah, WA nggak dibalas, masih centang satu, oh diblokir, ya Allah. Akhirnya ketemu, wah kesempatan kan, ditagih sama yang menghutangi. Ya Allah, akhi antum, ya di WA nggak dibalas, ternyata antum blokir nomor ana. Sekarang ayo, mana janji antum bayar hutang antum? Yang ada galakan yang utang jemaah. Ya, antum nggak tahu diri, nagih utang pas ana lagi nggak punya fulus. Kemarin ana punya fulus, antum nggak tagih. Subhanallah, ini problem, ini terjadi jemaah. Di mana nilai amanahnya? Ya, naam. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pun keluar. Ya, di saat suasana rumahnya Nabi sudah dikepung oleh Al-Gojo Quraisy, ya, dengan pedang terhunus. Kemudian Ali sudah berada di posisinya, yaitu di tempat atau di ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun keluar, ya, dengan membaca, ya, beberapa ayat di dalam surah Yasin. Yasin. Ya, jadi kalau baca Yasin yang dipanjangin itu sinnya. Kadang-kadang anak suka dengar tuh yang panjang ya-nya, Yasin. Ya Allah, jangan. Nah, yang panjang 6 harakat adalah sinnya. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, yang artinya Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya kamu salah satu di antara Rasul-Rasul Allah
yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal Azizir Rahim, ya, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu menyampaikan peringatan kepada kaum yang dimana bapak-bapak mereka tuh belum pernah dikasih peringatan oleh Allah. Masya Allah. Karena itu pada akhirnya menjadikan mereka lalai. Makanya sering diingatkan itu penting. Ya, peringatan itu bagi orang-orang yang beriman pasti bermanfaat. Makanya Allah katakan, ingatkan mereka nih. Ya, kenapa? Karena mereka tuh nggak pernah mendapatkan peringatan. Masya Allah. Yang sudah dapat peringatan saja terus diperintahkan untuk tetap mendapatkan peringatan, karena sesungguhnya bermanfaat. Kemudian sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka nggak beriman. Ya, udah disampaikan peringatan, tetap aja nggak mau beriman. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memasang belenggu di leher mereka. Ya Allah. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan, nah ini ayat ke-9-nya, kami buat di hadapan mereka sadda, dinding, ya, hijab. Di belakang mereka juga ada dinding, ya, penghalang, ya, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka nggak melihat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari rumahnya untuk hijrah, ya. Dan kemudian Nabi mengambil segenggam debu dan Nabi lemparkan ke arah orang-orang kafir yang ada di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, ya, Rasul pun bisa keluar dengan leluasa. Mereka nggak tahu tuh. Ya, Masya Allah. Dan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Dan ini nggak bisa dipraktekkan oleh kita nih. Ustadz, bisa nggak Ustadz? Suami anak ngekang banget anak, Ustadz, anak keluar pengajian, ya nggak boleh. Ya anak amalin aja nih, ya 9 ayat surah Yasin, ya, biar suami akhirnya nggak lihat kalau anak keluar, ya, entah pengajian atau shopping dan sebagainya, nggak. Ya. Atau mungkin ada juga jamaah yang berkata, Ustadz, gimana Ustadz? Ini kalau anak poligami nih terang-terangan, kayaknya nih anak nggak bakal diizinin Ustadz. Anak bacain aja ayat ini Ustadz. Subhanallah, enggak ya, bukan untuk itu ya. Nah, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mereka memikirkan makar atau daya upaya terhadap dirimu, rencana jahat, diantaranya untuk nangkap engkau. Tadi Anda sudah katakan, ada ide-ide yang tersampaikan oleh mereka sebelum akhirnya diputuskan ngebunuh Nabi. Diantaranya nangkap Nabi, atau menjarakan, ya, atau membunuh, ya, taib, atau mengusir. Nah, ayat ini menjadi penguat terhadap riwayat yang menjelaskan tentang pertemuan di Darun Nadwah. Walaupun memang kalau dari sisi sanad hadis yang menceritakan tentang pertemuan di Darun Nadwah itu, banyak ulama hadis mengatakan riwayatnya tidak sahih. Tapi kemudian ya maknanya benar. Kenapa? Dikuatkan dengan ayat ini. Ya, Masya Allah. Mereka memikirkan tipu daya, tapi Allah menggagalkan tipu daya mereka, karena Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ketika Rasul sudah keluar dari rumahnya, ya, maka kemana tujuan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, ya, Rasul pergi ke rumahnya Abu Bakar. Taib. Dan kemudian pada akhirnya, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya Abu Bakar, ya, di saat itu, ya, di antara dijelaskan oleh Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di rumahnya Abu Bakar, ya, maka ternyata datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Datanglah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan ternyata kedatangan Nabi itu di rumah Abu Bakar saat di waktu siang, jadi udah siangnya ya, udah siangnya. Dan itu adalah momen di mana Rasul nggak biasa datang ke rumahnya Abu Bakar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan bahwasanya ya, aku sudah diizinkan hijrah oleh Allah, dan orang yang menemani diriku hijrah ke Madinah atau ke Yathrib adalah engkau. Masya Allah. Taib. Namun sebagian ulama katakan untuk menyambung mata rantai cerita sehingga nggak rancu, ya, pertemuan atau kedatangan Nabi ke rumahnya Abu Bakar yang di siang hari ini sebelum peristiwa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya keluar dari rumahnya yang di malam hari itu, sebelum peristiwa pengepungan ya. Taib. Nah, cerita yang berkaitan dengan Rasul datang ke rumahnya Abu Bakar di siang hari, di waktu atau di saat manusia itu nggak banyak beraktivitas di luar rumah karena panas, tapi Rasul tiba-tiba datang. Itu proses awalnya tuh, ya. Sebelum pada akhirnya ketika pengepungan terjadi di rumahnya Nabi keluar, ya, dan kemudian langsung berangkat bersama Abu Bakar. Ya, karena kalau kita lihat nih runtutan ceritanya kan kok agak aneh nih. Ya. Nah, jadi pemahamannya adalah kedatangan Nabi untuk menginformasikan aku udah diizinkan hijrah oleh Allah dan orang yang menemani diriku untuk hijrah adalah engkau ya Abu Bakar. Itu kejadian di siang hari sebelum peristiwa malam pengepungan. Itu jemaah. Ya. Taib. Dan kemudian ketika Abu Bakar udah mendengar hal tersebut, bahwasanya dirinya dipercaya untuk menemani hijrahnya Nabi, fabaka, nangislah Abu Bakar. Dan tangisan ini diungkapkan oleh putri beliau, itu Aisyah. Karena saat itu sebenarnya pada saat Nabi datang, Nabi minta keluarkan semua orang-orang yang ada di rumahmu wahai Abu Bakar, karena ini ada omongan yang penting gitu loh. Maka kita kalau ngomong hal-hal yang penting tuh ya upayakan ya jangan banyak orang lain tahu. Tapi kemudian Abu Bakar katakan yang ada di rumah ini bagian dari dirimu ya Rasul, bukan orang lain. Ya, akhirnya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada saat itu ada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah melihat bapaknya nangis bahagia ketika Rasul mempercayakan dirinya untuk menemani hijrah ke Madinah. Maka Ibunda Aisyah berkata, aku baru mengetahui bahwasanya ya ternyata ada orang yang tatkala bahagia ekspresinya adalah nangis. Biasanya orang bahagia gimana? Ketawa, nyengir gitu ya dan sebagainya. Ini enggak, nangis ya. Ya. Taib. Nah, mudah-mudahan tatkala pasangan hidup kita nih suka nangis, itu nangisnya karena nangis bahagia gitu ya. Nah, ya. Taib. Kalau kita melihat kok nangis yang kenapa yang alhamdulillah ana merasa bahagia punya pasangan hidup seperti antum, seperti anti, masya Allah. Ya, berharapnya seperti itu ya. Tangisan berarti tangisan bahagia, bukan tangisan makan hati gitu ya. Karena ada juga yang begitu ya. Ya Allah, nangis tiap hari. Kenapa? Dirongrong oleh suaminya atau oleh istrinya. Ya Allah, semoga kita terjaga dari hal yang demikian. Naam. Kemudian, nah, pada saat peristiwa yang di siang hari ini, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya aku telah menyiapkan 2 ekor unta tunggangan terbaik. Ya Allah. Ya, ambillah salah satu kendaraan atau unta yang kamu paling sukai ya Rasul. Tuh. Masya Allah. Ya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran Abu Bakar. Tapi yang hebatnya, ini 2 sosok yang mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifat mulia. Yang pertama, Abu Bakar mengajarkan kita tentang sifat
suka menolong saudaranya. Abu Bakar udah lama tuh, dalam satu riwayat berbulan-bulan lamanya. Ada yang mengatakan setengah tahun atau 4 bulan. Itu ada onta yang dia miliki, 2 onta khusus yang dikasih makanan khusus, agar kondisi fisiknya pada saat nanti dibutuhkan untuk hijrah udah benar-benar fresh. Unta terbaik. Ya, ini orang baik banget ya, Abu Bakar luar biasa baiknya. Ya, tapi kemudian bagi orang-orang Syiah dikatakan sebagai berhalanya Quraisy. Nauzubillah, lisan-lisan yang keji jemaah. Ya Allah. Makanya hati-hati ya. Amalan lisan tuh amalan yang punya konsekuensi besar tuh. Ya. Kenapa kita katakan betapa buruknya akidah orang-orang Syiah? Ya karena mereka sampai begitu lancangnya mengatakan bahwasanya Abu Bakar adalah berhalanya Quraisy. Orang yang mengambil hak Ali bin Abi Thalib terhadap masalah kepemimpinan. Ya, Ali nggak diajak kumpul ya di Saqifah Bani Sa'idah di saat Rasul wafat, tapi justru dia berkumpul sama Abu Bakar ya serta beberapa orang sahabat Ansor. Padahal bukan Ali nggak diajak, karena memang bagi-bagi tugas. Masalah kepemimpinan masalah yang sangat penting. Jangankan pada sebuah negara, pada lingkup yang kecil aja, keluarga, mesti ada pemimpin nggak? Mesti. Safar, mesti ada gak pemimpin safar? Mesti. Apalagi negara Islam yang sudah sangat kokoh nih. Tentu kepemimpinan ini masalah yang sangat vital. Makanya bagi-bagi tugas. Membicarakan masalah kepemimpinan, yaitu tugasnya Abu Bakar, Umar, kemudian ada Sa'ad bin Ubadah mewakili orang-orang Ansar dan sebagainya. Ya. Adapun Ali tugasnya khusus. Apa itu? Mengurusi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan dalam pengurusan jenazah yang paling berhak siapa? Keluarga. Ali ahlul bait gak? Keluarganya Nabi, menantu juga, sepupu juga, masya Allah. Makanya yang terlibat itu adalah Ali, kemudian keluarganya Al-Abbas, ya, ada Fadl, ada Qutham dan sebagainya, ada Usama bin Zaid, masya Allah. Ya, tapi dituduh oleh orang-orang Syiah tuh, lihat tuh. Ya, mereka ambil alih haknya Ali untuk menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Hati-hati dengan amalan lisan. Kita sekarang ini dihadapkan pada ya fenomena orang dengan begitu mudahnya melontarkan dengan lisannya tuduhan-tuduhan keji kepada orang-orang baik atau pada kelompok-kelompok yang baik, jemaah. Ini yang paling mengagetkan, anak-anak lagi masih di Mekah saat itu dapat kiriman postingan. Ya Allah, dari salah satu jamaah, Ustadz lagi di mana? Anak lagi di Mekah. Apa benar nih Ustadz? Ya, kemudian anak buka. Setelah anak lihat, ya Allah, ini tokoh emang selalu cari sensasi, ya. Orang ini selalu bikin sensasi. Anak mati nih kalau menjelang musim-musim pemilu, ini orang pengen naik ke permukaan dengan sensasi-sensasinya yang gak jelas itu loh. Dengan mengatakan bahwa saya nggak mau sebut Saudi Arabia, ya, yang pantas untuk mereka adalah Yahudi Arabia. Na'udzubillah. Ini parah nih orang, Pak. Ya, kenapa parah? Mengkafirkan seorang Muslim. Ya, seseorang mengatakan kepada saudaranya, "Ya kafir, wahai kafir," tuduhan kafir kepada saudaranya, satu orang ya. Kemudian ternyata tuduhannya itu tidak layak dialamatkan kepada orang tersebut, artinya nggak terbukti ini orang yang dituduh kafir, maka tuduhannya tersebut akan kembali kepada yang menuduh. Bayangkan. Nah, kalau dia katakan Yahudi Arabia, Yahudi kafir gak jemaah? Kafir. Berarti yang dia tuduh berapa orang? Satu negara jemaah dia tuduh. Di situ ada ulama-ulama besar. Ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, Masya Allah. Ada Syekh As-Sindi dan sebagainya, Syekh Usaimi, para ulama besar lainnya, Masya Allah. Belum lagi pemerintahan yang sangat perhatian terhadap kaum muslimin. Negara mana yang donasinya terbesar untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslim di Palestina? Saudi, Pak. Cuma nggak gembar-gembor gitu loh.
Ya, ya Allah. Kontribusinya terhadap kaum muslimin tidak hanya untuk dalam urusan ngebantu Palestina. Siapa yang menjadikan banyak anak-anak dari kaum muslimin di penjuru dunia kemudian faham tentang sunnah, faham tentang tauhid, tatkala mereka terfasilitasi belajar di sana, mereka pulang ke negaranya berdakwah. Untuk membiayai satu mahasiswa sampai selesai program strata 1, S1 itu lebih dari 1M, hampir 1,5 miliar Pak, kalau dikalkulasikan tuh. Gratis, subhanallah. Subhanallah. Ini jahatnya luar biasa nih. Orang yang seperti itu Allah yahdi. Kita doain semoga Allah beri hidayah. Tapi kita tegas, kita punya prinsip, ini kejahatan yang disampaikan lewat lisannya. Allahu Akbar. Jahat Pak. Luar biasa jahat. Kita nggak mengatakan Saudi Arabia adalah negara yang sempurna, nggak memiliki kekurangan. Pasti banyak kekurangan. Tapi kenapa kita menutup mata dengan kebaikan-kebaikan yang begitu besar, yang begitu banyak? Ya, dan kita nggak tahu apa motivasinya. Udah gitu statementnya juga nggak mendasar. Ya, kapal-kapal Amerika transit di Riyadh. Ini bahlul Pak. Kenapa bahlul? Riyadh itu nggak ada pelabuhan. Hah? Jeddah yang ada. Ini kan bahlul. Tuh, Masya Allah. Ini na'udzubillah nih Pak. Ini ucapan nih orang ini. Anak amati nih. Memang dia kalau mau kampanye selalu nih. Kan ini cuma bisa ngomong nih. Dia bukan ulama. Subhanallah. Inilah yang Nabi katakan nih, ruwaibidah yang seperti ini. Karena kebanyakan kita nih kaum muslimin itu suka yang viral gitu loh. Ya anak perlu sampaikan biar jangan sampai termakan. Anak juga kaget, kenapa sih antum tanya tentang hal ini? Antum nggak yakin? Antum pernah umrah bareng anak? Antum tahu bagaimana merasakan kebaikan totalitas walaupun tentu banyak kekurangan yang dilakukan oleh negara tersebut yang sekarang dituduh katanya Yahudi Arabia. Subhanallah. Kita wajib Pak membela saudara kita. Ya tatkala ya difitnah, diribahi. Orang yang beriman itu wajib memberikan pembelaan. Ya, Masya Allah. Karena ini udah viral nih. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Na'udzubillah. Semoga tobat orang-orang kayak begitu ya. Ya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya berangkatlah Abu Bakar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah tadi itu ketika ditawari, ya Rasul, pilih ya Rasul. Mana ketunggangan yang engkau paling sukai, unta yang engkau paling sukai. Rasul pilih, tapi Rasul mengatakan walakin bisaman, tapi saya bayar. Allahu Akbar. Ya. Nah, Rasul bukan orang yang aji mumpung. Satu. Yang kedua, Rasul tahu ini adalah ibadah besar. Rasul ingin punya andil yang juga besar di dalam menjalankan ibadah tersebut, sehingga pahalanya pun akan lebih maksimal. Itu karena Rasul juga memiliki kemampuan untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Taib. Ini jemaah. Dan Rasul adalah orang yang paling atau pandai berterima kasih. Nah, dan tidak aji mumpung ya. Kadang-kala kita kan suka aji mumpung. Ya, udah dikasih fasilitas tapi kemudian nggak puas. Ya, sehingga ada ungkapan udah dikasih hati minta ampela gitu ya. Temen ya berarti ya, tidak ampela. Ada yang kayak begitu jemaah. Rasulullah SAW bukan sosok yang seperti itu jemaah. Masya Allah. Kemudian jemaah rahimanallah iyyakum, Ibunda Aisyah bercerita, kami siapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin, kemudian disiapin juga makanannya, ya kantong makanan, ya nanti diletakkan di tunggangan atau onta tersebut. Dan ini keluarga yang diberkahi jemaah, keluarga yang menjadi contoh tauladan buat kita semua. Ya, berharaplah semoga Allah jadikan keluarga kita seperti keluarganya Abu Bakar nih, keluarga yang bahu membahu mendukung dakwah. Ya, mendukung dakwah ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini keluarga yang Masya Allah misalian, keluarga yang penuh keteladanan. Ya, dijelaskan oleh Bunda Aisyah, masing-masing kami itu memiliki tugas, di antaranya Asma itu saudaranya, cuma lain ibu. Masya Allah. Asma binti Abu Bakar, dia nyiapin makanan tuh. Urusan logistik yang nyiapkan siapa?
Asma binti Abu Bakar. Sampai-sampai ya tatkala memang untuk membawakan makanan tersebut sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, ya, itu butuh ikatan, butuh tali, jemaah. Butuh tali. Dan zaman dulu tali itu sulit didapat, jemaah. Kita jangan melihatnya lewat cara pandang orang zaman sekarang, ya, semua fasilitas serba gampang. Di zaman dulu tali susah. Ini gimana nih agar makanannya jangan sampai tumpah, tetap bisa ya terjaga, begitu juga minumannya, ya. Maka Asma binti Abu Bakar mengambil alat yang biasa beliau jadikan untuk ikat pinggangnya, tali itu, dan dibagi dua, ya, dibagi dua, karena peruntukannya kan untuk Nabi dan untuk ayahandanya. Dibagi dua tuh untuk mengikat makanan dan minuman yang akan diberikan untuk Nabi dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Ya, sehingga pada akhirnya makanan itu bisa sampai kepada Nabi dan Abu Bakar. Allahu Akbar. Makanya dengan apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar, ya, ikat pinggang satu-satunya yang dia miliki, dia belah dua, ya, maka kemudian Nabi memberikan gelar untuk Asma dengan sebutan apa? Zatun nitaqain. Seorang wanita yang memiliki dua ikatan. Ini penghargaan, apresiasi, jemaah. Karena julukan-julukan, gelar-gelar yang Nabi berikan itu bentuk penghargaan yang membuat orang yang mendapatkannya itu benar-benar merasa, ya, tersanjung, jemaah. Sebagaimana Ali, ya, Nabi sebut dengan sebutan Abu Turab, bapaknya debu. Asma, ya, dapat gelar Zatun Nitaqain. Masya Allah. Ya, jadi Nabi adalah orang yang paling hebat di dalam menghargai, ya, jasa orang lain, jemaah. Masya Allah. Yang kemudian Rasul dan Abu Bakar tinggal di satu tempat, itu di sebuah gua yang ada di bukit atau Jabal Sur. Ya, beliau tinggal di sana selama 3 hari 3 malam. Ya Allah. Perlu antum fahami, ya, perlu antum ketahui, Jabal Sur atau Gua Sur ini berbeda dengan gua-gua yang ada di Indonesia. Kita kalau udah disebut gua, bayangan kita tuh mulutnya kan lebar, ya. Nah, enggak. Gua Sur ini sebenarnya hanya celah kecil sempit yang posisinya di bawah, ya. Ada batu-batu besar, ya, karena memang pegunungan di Saudi itu kan, ya, di Jazirah Arab itu memang gunung-gunung batu. Nah, di bagian bawahnya sejajar dengan posisi kaki itu ada celah, sehingga kita bisa fahami Rasul ketika masuk ke Gua Sur tersebut itu berarti sambil dalam keadaan membungkuk, ya, karena memang posisinya di bawah, jemaah. Nah, Rasul tinggal di situ selama 3 malam bersembunyi. Nah, ada putra Abu Bakar yang termasuk bagian dari keluarga Abu Bakar lainnya, yaitu putranya Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Dia juga menjalankan tugas khusus, ya. Dia kalau di malam hari tinggal bersama ayahandanya, bersama Rasulullah SAW, ngejagain tuh areal Gua Sur. Tapi sebelum subuh dia turun tuh menuju Mekah untuk cari info bagaimana keadaan orang-orang Mekah, apakah masih cari Nabi dan ayahandanya. Nah, jadi mata-mata, jemaah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang dilibatkan lagi siapa? Budaknya yang bernama Amir ibn Fuhairah, ya. Jadi Amir ibn Fuhairah ini dia yang kemudian ngebawa 2 onta yang ditunggangi oleh Nabi dan Abu Bakar. Jadi pada saat Rasul dan Abu Bakar berada di Gua Hira, itu kan mesti steril dari hal-hal yang mencurigakan. Kalau di situ tertambatkan 2 ontanya, ya orang nanti pasti curiga lah, pasti di sekitar sini nih. Makanya diamanin oleh, ya, Amr ibn Fuhairah. Masya Allah. Taib, maaf, yang mengamankan untanya Nabi bukan Amr ibn Fuhairah, tapi guide-nya Nabi, orang yang dipercaya oleh Nabi untuk
memberi petunjuk jalan, rute khusus yang nggak banyak diketahui oleh orang-orang Mekah saat menuju Madinah. Nama orang tersebut adalah Abdullah ibn Uraiqid. Ada di 275 di bagian bawah di footnote. Ya, dan Abdullah ibn Uraiqid ini adalah seorang Nasrani, kafir jemaah. Dari sini kita faham boleh kaum muslimin, boleh orang Islam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi boleh, jadi jangan juga terlalu streng gitu ya. Segala sesuatu yang berbau kafir kita nggak boleh berinteraksi. Nggak. Kalau dalam urusan muamalah diperbolehkan, karena terbukti ya di dalam proses hijrahnya Nabi itu ditemani oleh salah seorang yang beragama Nasrani, kafir nih, yang namanya Abdullah ibn Uraiqid. Selama dia bisa memberikan maslahat, silakan saja, nggak apa-apa. Bermitra bisnis dengan orang kafir boleh gak? Boleh. Jual beli dengan mereka boleh. Ya, dengan orang-orang kafir nggak apa-apa jemaah. Ya. Dan jangan juga alergi dengan istilah kafir ya. Nah, nggak apa-apa. Antum ngomong kafir, orang-orang di luar Islam kita katakan kafir, nggak. Itu sama sekali tidak mencederai toleransi kita kepada umat lain. Nggak apa-apa jemaah. Ya, karena pernah kita dikaburkan, nggak boleh itu ngomong kafir kepada umat di luar Islam. Yang suka ngomong kafir itu garis keras, katanya begitu. Padahal enggak ya, enggak. Nah, silakan. Ya, bahasakan mereka dengan istilah kafir nggak jadi masalah. Terus emang kalau emang nggak kafir apa? Non muslim gitu. Nah, berarti kalau non muslim berarti mereka di non surga gitu ya. Nah, nggak boleh di neraka, nanti intoleran gitu. Berarti non surga. Berarti kalau mereka sudah berada di non surga, mereka akan non stop. Nah, nggak boleh kekal aja mah, nggak boleh non stop. Ini aneh tuh. Silakan sampaikan mereka dengan istilah kafir itu nggak sama sekali yang merusak ya toleransi kita terhadap mereka. Sebagaimana mereka melabeli kita dengan apa? Kita disebut oleh mereka apaan? Domba, Pak, Bu. Udah gitu dombanya sesat lagi kan. Domba nyasar gitu ya. Domba-domba yang tersesat. Pernahkah kita marah? Oh, kurang ajar nih ya, orang-orang kafir tuh bilang kita nih domba-domba tersesat. Nggak ada kita marah. Kenapa? Itu keyakinan mereka, silakan saja. Nanti di hadapan Allah ya, kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan ya tentang kebenaran mana akidah, mana agama yang benar. Itu simple. Ya, Masya Allah. Taib. Nah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang dari Bani Ad-Dail, yaitu dari Bani Abdul bin Adi sebagai penunjuk jalan. Ya, dan dia adalah budak dari keluarga As ibn Wail As-Sahmi. Ya, yang beragama ya Nasrani. Namanya adalah Abdullah ibn Uraiqid. Nah, di sini dijelaskan Rasul menyerahkan kedua kendaraannya. Abu Bakar dan Rasul menyerahkan tunggangannya tuh kepada Abdullah ibn Uraiqid, dan kemudian nanti janjian tuh ketemu di satu tempat setelah melewati 3 malam di Jabal Sur. Cerita yang masyhur ya, tatkala ternyata terendus juga tuh, terlacak juga keberadaan Nabi ya, karena memang di antara kelebihan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di zaman dulu, mereka memang punya kemampuan membaca jejak yang luar biasa. Ini kelebihannya. Akhirnya ya mereka sudah mulai membaca tuh bahwasanya keberadaan Nabi dan juga Abu Bakar di sekitaran tempat yang sebenarnya di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Jabal Sur. Mereka udah kepung tuh tempat. Ya, sampai-sampai Abu Bakar tatkala melihat mereka, melihat kaki-kaki mereka, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berusaha menenangkan Abu Bakar ketika Abu Bakar mengatakan, bagaimana dengan nasib kita ya Rasul? Ya Allah, ya, sekiranya ada salah seorang di antara mereka ngelihat ke arah bawah, ya, ke posisi kakinya, yang ngelihat ke arah bawah, maka kita pasti akan ketahuan ya Rasul, kita akan kelihatan. Ya Allah. Maka Rasul mengatakan, bagaimana menurutmu ya wahai Abu Bakar, tatkala ada 2 orang dan yang ketiganya adalah Allah. La takhaf wa la tahzan.
Innallaha ma'ana. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kau takut, jangan kau bersedih hati, karena sesungguhnya Allah bersama kita. La takhaf, jangan takut, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Ya, riwayat yang masyhur di buku-buku sejarah ya dijelaskan bahwasanya yang membuat mereka tidak curiga, ya, bahwasanya di arah kaki yang sebenarnya tempat itulah tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar, sehingga mereka nggak mau ngelongok ke bawah karena saat itu ya mereka melihat ada sarang laba-laba yang berada di mulut gua tersebut masih dalam keadaan utuh, tidak rusak. Dan di situ juga ada ya seekor merpati yang sedang mengerami telurnya. Kalau sekiranya ada orang masuk, itu sarang laba-laba pastilah rusak. Dan merpati itu telah pergi. Tapi ini masih asik nih, dia ngeremin telurnya, berarti kan enjoy, nggak ada orang yang ganggu gitu ya. Nah, itulah yang membuat kemudian mereka ya tidak menduga di tempat tersebut ternyata adalah tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Walaupun dari sisi periwayatan cerita tentang hal itu tidak sahih. Ya, cerita tersebut memang tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Allah maha berkuasa untuk menjaga hamba-hambanya yang beriman. Naam. Taib. Nah, akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dijaga oleh Allah, ya, mendapatkan perlindungan. Bahkan ada sebuah kisah yang juga masyhur, tatkala sebelum Rasul dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, Abu Bakar ingin memastikan tempat tersebut ya aman. Di antaranya aman dari binatang-binatang berbisa. Karena namanya di gua, di celah-celah itu kan biasanya tempat binatang berbisa ya berada, ngumpet di situ atau sarangnya. Dan di situ banyak lubang-lubang. Makanya Abu Bakar pun menutupi lubang-lubang tersebut. Ada yang dengan kedua kakinya, ada sebagian dengan satu tangannya. Dan ternyata ya salah satu lubang tersebut ada penghuninya, sehingga digigitlah Abu Bakar As-Siddiq ya oleh binatang berbisa tersebut, ya ular ataupun kalajengking. Sehingga pada akhirnya saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat lelah dan beliau tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Abu Bakar nggak ingin mengganggu istirahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tahan tuh rasa sakitnya ketika digigit oleh ular ataupun akrab, kalajengking. Allahu Akbar. Tapi karena rasa sakitnya udah sangat luar biasa, beliau nggak tahan sehingga meneteslah air matanya. Masya Allah. Ya, sehingga pada akhirnya Nabi pun berdoa kepada Allah dan meludahi bagian ya tubuh Abu Bakar yang disengat oleh binatang berbisa tersebut, yang sehingga pada akhirnya Allah pun berikan kesembuhan. Nah, ya, karena memang ludahnya Nabi itu berkah. Yang pernah merasakan dampak kesembuhan dari ludahnya Nabi, ya antaranya Abu Bakar kalau mengacu pada kisah ini. Yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Di saat Nabi bertanya, Ali di mana nih? Nabi akan mengamanatkan rayah, ya bendera, ya simbol kekuatan sebuah pasukan. Dipegang biasanya oleh orang-orang kepercayaan. Ya Nabi ingin mengamanatkan kepada Ali. Kata sahabat, Ali nggak ada ya Rasul. Iya kemana? Ya ternyata sahabat mengabarkan Ali lagi sakit mata ya Rasul. Masya Allah. Kata Rasul, hadirkan dia. Kemudian dibawalah Ali di hadapan Nabi. Kemudian Nabi berdoa, fabasaka, Nabi meludahi ya matanya Ali. Artinya dengan ludahnya akhirnya Ali bin Abi Thalib pun sehat. Ya, penyakitnya hilang, seperti tidak pernah merasakan sedikit pun sakit seperti sebelumnya. Masya Allah. Ludahnya Nabi berkah. Ya, tapi jangan coba-coba kita praktekkan. Nah, ya kalau kita udah obat tetes mata aja cuma salep ataupun antibiotik. Nah, karena ini kekhususan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludahnya Nabi bisa menjadi obat yang lebih dahsyat dibandingkan antibiotik ataupun salep. Ludahnya Nabi membuat makanan menjadi banyak, sedangkan kita ya membuat makanan menjadi cepat basi. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya disinilah kita menjadi faham betapa totalitas Abu Bakar As-Siddiq di dalam ya
menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak rela ya Nabi itu sampai celaka atau mengalami keadaan bahaya dan sebagainya. Makanya dengan segera tuh dia tutupi itu lubang-lubang, masya Allah, luar biasa yang ada di Gua Thur. Nah, akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy tahu nih, sadar Nabi berhasil kabur. Ya Allah, akhirnya mereka buat sayembara, ya, mereka viralkan, ya, sayembara yang dimana tawarannya adalah siapapun yang berhasil menangkap Nabi Muhammad SAW hidup ataupun mati, dia akan mendapatkan upah atau hadiah 100 ekor onta. Masya Allah. Kalau 1 ekor onta 30 juta, 100 berapa itu? 3 miliar ya, 3M jemaah. Ya, Masya Allah. Hidup mati yang jelas tangkap, bawa Nabi, hadiahnya 100 ekor onta. Masya Allah. Taib. Di dalam perjalanan setelah melewati masa 3 malam di Gua Thur, akhirnya ya di sini dijelaskan di halaman 276. Nah, dalam perjalanannya Nabi dan kaum muslimin, Nabi dan Abu Bakar serta Abdullah ibn Uraikid, sang pemandu jalan atau guide, melewati sebuah tenda milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ya. Kemudian di perjalanan, ya, pada akhirnya mereka juga nanti akan disusul oleh seorang yang bernama Suraqah ibn Ju'thum, Suraqah ibn Malik. Nah, taib. Di sini dijelaskan, ketika saya sedang duduk-duduk bersama kaumku, yaitu Bani Mudlij, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami yang sedang duduk juga, ngasih tahu kepada diri mereka, ya, satu info sayembara tentang masalah tawaran 100 ekor unta. Nah, oleh karenanya Suraqah pun menginginkan agar bisa, ya, meraih hadiah tersebut dengan cara, ya, menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ataupun mati. Nah, tibalah ketika, ya, datang seorang laki-laki kepada kami yang sedang duduk, ngasih tahu seraya berkata, "Wahai Suraqah, barusan saya melihat sekelompok orang di dekat pantai." Ini tentu menjadi info yang membahagiakan Suraqah nih, ya, karena dia pengen dapat hadiah 100 ekor onta. Kata orang yang memberikan info tersebut, dia katakan, "Saya duga itu Muhammad dan juga pengikutnya." Maka Suraqah berkata, ya, "Saya yakin itu memang mereka." Nah, Suraqah berkata dalam hatinya, iya, saya yakin itu mereka, nggak lain nih, mereka nih. Ya, karena memang nih rute ini rute yang jarang dilalui oleh orang, dan tidaklah seorang melewatinya, ya, melainkan kemungkinan besar adalah orang-orang yang sedang dalam proses melarikan diri atau menyelamatkan diri, sehingga nggak mudah dilacak. Makanya Suraqah udah sangat menduga, oh iya nih bener nih. Dalam hatinya dia berkata seperti itu. Tapi kemudian karena dia pengen dapat 100 ekor onta ini sendiri, dia katakan kepada yang menginformasikan itu, ya, "Oh enggak, itu bukan Rasul dan rombongannya, bukan. Ya, itu orang lain." Intinya begitu. Makanya setelah itu saya duduk sejenak. Ya, Suraqah duduk sejenak di tempat berkumpulnya, dan kemudian dia katakan, "Saya bangkit." Dan dia suruh budak wanitanya untuk menyiapkan kuda yang dia miliki. Masya Allah. Ya, dan kemudian dia perintahkan agar dia menunggu di sana. Dan pada akhirnya Suraqah pun pulang mengambil anak panah, ya, dan kemudian beliau segera, ya, memacu kudanya untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rombongan Nabi, ya, Abu Bakar dan Abdullah ibn Uraikid. Nah, dari kejauhan Suraqah sudah melihat ini ciri-ciri Nabi, ya, Nabi dan rombongannya. Dan ketika kudanya semakin dekat, ya, dia pacu dengan begitu cepatnya. Ketika hampir sampai, ya,
mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan teman-temannya, dan Abu Bakar, ada Abdullah bin Uraikid. Ternyata di sini dijelaskan tiba-tiba kudanya terperosok. Ya, kudanya pun tersungkur. Dan Suraqah saat itu sudah punya firasat. Akhirnya dia mengambil anak panah untuk mengundi. Ini jangan-jangan firasat buruk nih. Ya, cuma karena dia terobsesi untuk dapat 100 ekor onta, ya kurang lebih sekitar 3 M, maka akhirnya dia undi nih. Isyarat buruk sudah dia rasakan. Ini kuda terlatihnya kok sampai bisa jatuh. Ini kan suatu hal yang nggak mungkin nih. Ini kuda terbaiknya, kenapa sampai kayak begini? Udah mau sampai ya di hadapan Nabi Muhammad, ternyata apa yang terjadi? Justru ambruk. Akhirnya dia merasa ini ada hal yang kurang baik. Nah, untuk menentukan apakah dia lanjutkan untuk membunuh Nabi atau tidak, dia ngundi nasib tuh dengan anak panahnya. Ya Allah. Ya. Baik. Dan ternyata apa? Yang keluar adalah dari undian tersebut jawaban yang memang dia tidak sukai. Artinya dia seharusnya urungkan tuh. Mungkin boleh jadi ya undiannya ya kejar atau tidak, lanjutkan atau tidak. Nah, undian tersebut menunjukkan isyarat nggak usah lanjutkan, nggak usah kejar. Ya, tapi karena memang yang ada di pelupuk matanya apa? Fulus, jemaah. Ya, itulah bahayanya dunia. Dunia bisa merubah keyakinan seorang. Dia yakin nih sebenarnya isyarat, walaupun ini syirik ya. Ini model-model cara kayak begini, syirik, mengundi nasib nih. Nah, tapi karena memang dia terobsesi itu dengan tujuannya mendapatkan 100 ekor unta, maka dia abaikan petunjuk tersebut. Masya Allah. Tapi terus menerus seperti itu, dia tunggangi lagi kudanya, ya, dia kejar lagi Nabi. Semakin dekat dengan diri Nabi, tersungkur lagi kudanya. Ya, berkali-kali seperti itu sampai pada akhirnya Suraqah ibn Malik pun sadar bahwasanya ya memang dia tidak bisa lagi melanjutkan ya misinya untuk membunuh Nabi sehingga bisa mendapatkan 100 ekor onta. Masya Allah. Taib. Sehingga pada akhirnya beliau pun melepaskan Nabi dan juga Abu Bakar serta ya rombongan yang lain. Naam. Dan kemudian Suraqah pun bersikap baik kepada Nabi. Saya tawarkan kepada mereka, yaitu kepada Nabi Muhammad, bekal dan barang-barang yang lainnya. Tapi Nabi tidak ya menerima tawaran tersebut. Nabi cuma meminta satu kepada Suraqah. Apa itu? Nabi katakan kepada Suraqah, rahasiakan kami, jangan beritahu keberadaan kami. Ya, naam, taib. Seperti itu jemaah rahimanillah wa iyyakum. Dan pada akhirnya memang Suraqah pun masuk ke dalam Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Syihab berkata, Urwa bin Zubair radhiyallahu taala anhuma ngasih tahu bahwasanya Rasulullah SAW ya bertemu dengan Zubair serta sekelompok pedagang muslim yang baru pulang dari Syam. Artinya di perjalanan menuju Madinah tuh saat hijrah ketemu siapa? Zubair Ibn Al-Awwam. Dan Zubair pun memberikan pakaian yang mahal, pakaian yang warnanya serba putih kepada Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Ini diantara bentuk ungkapan cinta seseorang kepada orang yang dicintainya, yaitu memberikan hadiah. Nah, adapun orang-orang Madinah, kaum muslimin di Madinah, mereka udah dengar tuh Nabi udah keluar dari Mekah menuju Madinah. Masya Allah. Makanya saat mereka memprediksikan kalau info itu ya sudah tersampaikan beberapa hari yang lalu, ini seharusnya nih Nabi ini udah sampai. Makanya mereka pun menunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai ya siang hari, di saat panas matahari, terik matahari itu udah pada puncaknya. Ya, mereka nunggu kedatangan Nabi. Ternyata Nabi belum juga sampai jemaah. Nah, akhirnya mereka kembali ke rumahnya masing-masing.
Di saat mereka kembali ke rumahnya masing-masing, ternyata ada seorang Yahudi yang dia saat itu naik ya di salah satu benteng. Nah, bahwasanya melihat ada pergerakan sekelompok orang yang diyakini itulah rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berpakaian serba putih. Ya, walaupun dari kejauhan samar-samar. Ya, istilahnya apa? Fata Morgana. Akhirnya Yahudi tersebut pun ya berteriak dengan suara yang keras. Ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, ya, ini kakek kalian yang kalian nantikan sudah tiba. Oh, Masya Allah. Maka kaum muslimin pun berhamburan membawa senjata dan sebagainya untuk menyambut Nabi, melindungi Nabi, menjaga Nabi. Ya, akhirnya mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menemui Nabi itu di luar Harrah. Jadi kalau ana gambarkan kota suci Madinah ini seperti HP ana, ya, seperti HP ana. Nah, kota suci Madinah itu dikelilingi oleh Harrah. Harrah itu apa, Ustaz? Gunung-gunung batu cadas di sisi kanan dan kirinya. Ya, nah, kemudian ditumbuhi juga oleh tanaman-tanaman atau pohon-pohon kurma yang sangat lebat, kebun-kebun kurma. Nah, wilayah terbuka ini hanya bagian sini nih, ya, di bagian sini, bagian depan. Jadi kiri kanan nih Harrah, ya. Di bagian depan ini wilayah terbuka, yang kemudian pada saat perang Khandaq disinilah digali Khandaq. Biasanya orang-orang Mekah kalau masuk Madinah itu mesti lewat jalur ini nih, jalur terbuka, disebutnya Auratul Madinah. Ya, bagian kota suci Madinah yang terbuka. Nah, orang-orang Madinah nyambut Nabi di luar Harrah, gitulah. Nah, di luar Harrah. Nah, dan saat itu Rasul justru membawa mereka belok ke arah kanan, ya, sehingga pada akhirnya singgahlah di kediaman Bani Amr ibn Auf. Dan peristiwa ini terjadi di hari Senin bulan Rabiul Awal. Nah, artinya Rasul sudah bertemulah dengan orang-orang Madinah. Nah, dijelaskan di dalam riwayat ini, Abu Bakar berdiri di hadapan orang-orang Madinah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya duduk berdiam diri. Maka saat disambut oleh orang-orang Madinah, ya, kebanyakan orang Madinah itu kan belum pernah ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengiranya sosok Nabi itu adalah Abu Bakar. Maka yang disambut adalah Abu Bakar. Ya. Namun tatkala Abu Bakar disambut justru yang mendekati Nabi dan menaungi Nabi, menghampiri Nabi dan menaunginya dengan selendangnya, pahamlah orang. Barulah mereka tahu ternyata itulah Rasulullah, sosok yang dinaungi oleh Abu Bakar. Abu Bakar hanya sebatas pengawal atau sahabatnya saja. Masya Allah. Nah, kisah yang masyhur di dalam peristiwa penyambutan Rasulullah SAW saat tiba di kota suci Madinah, itu kemudian disambut oleh orang-orang Madinah dengan ungkapan bait-bait syair atau qasidah, ya, ya, dengan kalimat apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Nah, pakai ketimpringan lagi ya, gitu ya, kan gitu ya. Nah, itu riwayat yang masyhur begitu. Padahal para ulama menjelaskan ini riwayat dari sisi sanad tidak sahih, jelas tidak sahih. Yang kedua, dari sisi matan rancu, jemaah. Kenapa rancu? Ya, inti dari ungkapan qasidah tersebut, syair-syair tersebut adalah mereka bahagia tuh dengan datangnya Nabi. Dan mereka ungkapkan, mereka katakan dalam bait syair tersebut, Nabi datang itu dari satu tempat yang namanya Saniyatul Wada'. Ini rancu. Kenapa rancu? Saniyatul Wada', ini perlu ana jelaskan, ya.
tengah-tengah ini adalah kota suci Madinah. Kita katakan ini di sini kota Madinah, Mekah di bawah. Orang-orang Mekah saat mereka menuju Madinah berarti mereka menempuh jalur ke utara. Ya, taib. Nah, Mekah menuju Madinah. Taib. Adapun Saniyatul Wada itu wilayah menuju ke Syam, jemaah. Setelah melewati Madinah, dari Madinah menuju Syam, barulah nanti ketika perjalanan menuju Syam, ya ketemu dengan tempat yang namanya Saniyatul Wada. Ini nggak logik, nggak masuk akal. Sedangkan jalurnya Nabi kan dari bawah. Kenapa kok dikatakan dari atas, dari Syam? Ya, makanya para ulama katakan dari sisi makna saja ini rancu. Karena Nabi tidak muncul dari wilayah Saniyatul Wada. Ya, ini sebuah kerancuan, belum lagi dari sisi sanad, jemaah. Ya, tapi memang ini sudah diyakini oleh banyak kalangan, bahkan sampai sekarang pun di kalangan orang-orang Arab itu sendiri pun ya suka masih menyenandungkan ya bait-bait syair yang seperti ini. Antum kalau umroh, kadang-kala di beberapa hotel tuh masih suka menyambut jamaah haji ataupun jamaah umroh tuh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tala'al badru alaina, ya, min saniyatil wada, gitu. Entah disuguhin di kopi Arab dan sebagainya. Mereka senandungnya begitu, jemaah. Ya, baik. Walaupun sebenarnya dari sisi periwayatan tidak sahih dan dari sisi makna rancu. Nabi nggak muncul dari Saniyatul Wada. Bagaimana mungkin dari Saniyatul Wada? Saniyatul Wada itu jalur menuju Syam, jalur utara yang jauh gitu loh. Nabi muncul dari arah selatan menuju utara. Itu jemaah, ya. Baik, kita ambil hikmah yang bisa kita petik dari penjabaran ya Syekh Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid. Yang pertama, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Ya, bahkan sampai-sampai ya peristiwa hijrahnya Nabi ini dijadikan oleh Umar ibn Al-Khattab sebagai penetapan ya awal kalender Hijriyah. Usulannya banyak tuh. Usulannya banyak. Ya. Ada yang mengusulkan untuk kalender Hijriyah ya sudah pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya, pada saat Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Tapi kata Abu Bakar enggak. Kata Umar ibn Al-Khattab tidak. Ya. Banyak usulan-usulan dan kemudian yang disetujui oleh Umar ibn Al-Khattab adalah ya saat tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau saat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah kemudian sampai di Madinah. Ya, disitulah kemudian ditetapkan sebagai awal kalender Hijriyah. Dan ini memang ijtihadnya Umar. Umar itu memang Masya Allah cerdas, firasatnya juga tajam. Banyak ayat-ayat yang turun itu dengan sebab diawali oleh penyampaiannya tentang ayat hijab. Itu kan Umar, berawal dari Umar. Tentang ghanimah dan sebagainya. Ya, taib. Itu berawal dari Umar ibn Al-Khattab. Makanya Nabi sampai mengatakan kalau sekiranya setelahku masih ada orang yang layak jadi Nabi, maka orangnya adalah Umar. Ya, Masya Allah, Umar ibn Al-Khattab. Taib. Nah, peristiwa hijrah ditinjau dari sisi waktu maupun tempatnya itu wahyu dari Allah yang tersampaikan lewat mimpi. Ya, di antaranya kenapa Nabi menentukan pilihan daerah hijrahnya adalah Madinah? Karena Nabi bermimpi, dikasih mimpi oleh Allah. Tempat hijrahnya adalah tempat yang di dalamnya, satu wilayah yang di dalamnya banyak ditumbuhi pohon korma. Ya. Dan ternyata tidak lain tempatnya adalah Yathrib atau Madinah. Nah, taib. Yang ketiga, hijrah ke Madinah ini bukan reaksi yang diinginkan oleh kaum muhajirin dan juga bukan pula karena Mekah merupakan dan bukan pula karena Mekah merupakan negeri berpenyakit sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah. Enggak. Tapi ini memang satu perintah yang dibebankan karena berkaitan dengan upaya untuk menjaga akidah. Makanya perjuangannya berat, harus meninggalkan harta,
harus meninggalkan atau terpisah dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, berat gimana. Makanya hijrah itu adalah satu ibadah yang membutuhkan pengorbanan, bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Jangan dasarnya hanya sebatas ikut-ikutan atau gaya hidup atau sesuatu yang lagi tren ya Ustaz. Kan gitu ya. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Hijrah itu seperti sebatas tren aja. Makanya banyak kalangan hijrah, kita hijrah. Makanya sampai-sampai dibuatin festival hijrah. Nah, enggak jemaah. Taib. Hijrah itu adalah ibadah yang berat jemaah. Kemudian yang keempat, bergegasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ketika melaksanakan perintah Rasul. Tuh. Bergegas, mereka nggak tanya, ya Rasul, ini gimana nih peluang kita nih? Ya, untuk hidup di sana, tempat yang belum pernah kita diami dengan waktu yang lama. Ya, mereka nggak tanya macam-macam enggak. Kalau udah ada perintah Rasul, udah laksanakan. Itulah hakikatnya orang-orang yang beriman. Taib. Jika mendengarkan perintah dari Rasul ataupun mendengarkan larangan dari Rasul, ya maka mereka waqalu sami'na wa ta'na. Perintah jalani, larangan dijauhi. Yang kelima, peristiwa hijrah mengandung kemuliaan yang istimewa bagi Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pilih dirinya untuk menemaninya, dan tidak hanya dirinya yang punya kontribusi terhadap dakwah Nabi, tapi juga keluarga ya jemaah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang keenam, peristiwa hijrah juga mengandung kelebihan yang istimewa bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ya, beliau mengemban tugas yang sangat berat, sekalipun saat itu usianya masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Tidur di kasurnya Nabi atau ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas yang mempertaruhkan nyawa, taruhan nyawa jemaah. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, ya, di hadis Aisyah, Rasul ngunjungin Abu Bakar. Rasul lebih tua dibandingkan Abu Bakar. Dari sini kita faham, ya, adanya kunjungan orang tua terhadap orang yang lebih muda. Jadi disebut ziarah itu tidak hanya dilakukan oleh orang muda terhadap yang tua. Nggak apa-apa sekali-kali. Ya, misalnya ustadz ngunjungin muridnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, di antara perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan minta izin untuk masuk ke rumah dan diizinkan oleh Abu Bakar. Ya, berarti ini pengajaran tentang masalah adab. Ya. Jadi kalau bertamu tuh izin dulu. Makanya dari cara ngetuknya juga, Masya Allah. Rasul kalau ngetuk pintu dengan apa Pak? Bu? Kuku. Kebayang ya? Berarti bunyinya gimana? Kenceng nggak? Ya. Kalau kita kadang gimana? Apalagi kalau tuan rumah nggak juga nyaut, nggak juga ngebukain. Bukan kuku sepertinya ya. Mungkin kepel sepertinya. Bukan ngetuk-ngetuk lagi, tapi ngegedor-gedor gitu ya. Subhanallah. Ya, atau kadang celingak-celinguk melihat ya di balik jendela ada orang nggak sini, nggak boleh. Dan kita saat bertamu adabnya maksimal mengucapkan salam berapa kali? 3 kali. 3 kali nggak dijawab pulang. Ya, baik. Dan kemudian saat kita ngetuk pintu, ya kita memposisikan di balik pintu. Yang tatkala dibuka belum memungkinkan kita untuk melihat kondisi di dalam rumah tersebut. Ya, itu sampai kayak begitu jemaah. Karena dikhawatirkan ternyata penghuni rumah yang perempuan masih terbuka auratnya. Ini jemaah. Ya, Masya Allah, adab Islam luar biasa. Yang ke-9, dalam perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal ya setelah kepergian Rasul, untuk menunaikan ya, tugasnya adalah untuk menunaikan semua amanah orang-orang Quraisy yang ada di rumah Rasulullah SAW. Ya. Taib. Dan di sini terkandung 2 hal, 2 hikmah. Yang pertama, kontradiksi ya yang ada pada diri orang-orang kafir Quraisy. Mereka tahu Rasul terkenal dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Bahkan sampai mereka menitipkan harta benda yang berharga milik mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Taib. Tapi di sisi lain mereka juga suka nuduh Nabi sebagai tukang sihir, pendusta dan perkataan-perkataan keji lainnya. Naam. Ya. Yang kedua, sekalipun nyawa Rasulullah SAW dalam bahaya, ya, serta ancaman orang-orang kafir, ya, terus berlangsung, tapi beliau tetap nggak lupa tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Ini menunjukkan betapa tanggung jawabnya beliau, ya, kepada sesama manusia atau kepada umatnya. Ya Allah. Nah, yang ke-10, ketika Abu Bakar menawarkan unta yang disiapkan untuk Nabi atau untuk Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, ya, walakin bitsaman, kama qala Nabi SAW, saya bayar, saya nggak mau gratisan. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena Rasul menginginkan hijrahnya itu sempurna. Beliau lakukan dengan jiwa dan harta yang beliau miliki, jemaah. Jadi jangan selalu berharap gratisan, jemaah. Walaupun satu waktu memang ada gratisan, ya terima, nggak apa-apa, boleh. Misalnya antum diminta untuk bikin paspor, akhi, antum bikin paspor ya, siapkan. Nanti insya Allah bulan depan antum berangkat umroh, gratis. Kemudian antum bilang, oh enggak, ya anak nggak mau, jangan. Boleh-boleh saja cuma, ya boleh-boleh saja. Tapi di dalam konteks yang Nabi alami, karena memang Nabi tahu nih keutamaannya nih. Nabi nggak ingin ya keutamaan yang beliau dapatkan itu berkurang, jemaah. Beliau ingin mendapatkan kesempurnaan, totalitas dari pengorbanan yang beliau lakukan saat hijrah. Ya, taib. Yang ke-11, ketika orang kafir sampai di depan gua tempat Nabi sembunyi, ya, yang kalau mereka lihat ke bawah pasti mereka akan melihat keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Naam. Dan Abu Bakar pun sudah merasakan khawatir saat itu. Tapi Rasul justru menenangkan Abu Bakar. Dan ini menunjukkan kekuatan iman, kuwatul iman wal yaqin. Ya, rasa tawakal yang maksimal. Iya, udah nggak bisa lagi melakukan ikhtiar apapun. Itu memang udah maksimal kayak begitu. Udah pasrahkan sama Allah. Ya, bahwasanya Allah sebaik-baik penjaga, dan benar Allah pun memberikan penjagaan kepada keduanya. Yang ke-12, ya, ketika Rasul mengatakan, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang ketiganya adalah Allah, ya, di sini Nabi tidak mengatakan bagaimana menurutmu terhadap Rasul yang bersamanya adalah Allah, atau bagaimana menurutmu terhadapku yang kamu bersama kita adalah Allah. Ya, artinya Rasul saat itu tidak menonjolkan keistimewaan yang ada pada dirinya. Iya, memang beliau kan istimewa, beliau adalah manusia pilihan Allah, Rasulullah, tapi beliau nggak mengatakan seperti itu. Beliau menyertakan juga kehadiran Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya, taib. Dan ini juga mencakup setiap mukmin yakin dengan pertolongan Allah. Nah, kemudian yang ke-13 atau yang terakhir, ya, yang terakhir, dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq, sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, ya, ke bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Dan Rasul mengatakan, bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah. Ini menguatkan firman Allah yang artinya itulah karunia Allah yang ditimpakan kepadamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Sebagaimana yang ada dalam surah Al-Anfal ayat 18. Artinya apa? Kelemahannya selalu menyertai ya tipu daya orang-orang kafir. Artinya kelemahan itu selalu ada pada tipu daya atau makarnya orang-orang kafir, jemaah. Tapi ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan sebelum Anda tutup.